Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Kota Magelang. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mengunjungi alun-alun yang merupakan sentral letaknya Kota Magelang. Kota Magelang berdiri sejak 11 April 1907. Luas wilayahnya sekitar 16.000 km persegi dengan jumlah penduduk 130 jiwa dan ada 33 kecamatan dan 17 kelurahan. Magelang berada di ketinggian 380 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya amat sejuk dan banyak hujan, namun bebas banjir karena kemiringan tanahnya yang membuat air hujan mengalir dengan lancar. Alun-alun Magelang adalah pusatnya Kota Magelang, barangkali semacam Central Park-nya New York City. Dari segi fungsinya, alun-alun Kota Magelang adalah termasuk taman aktif, seperti alun-alun di Jawa pada umumnya. Dulu sekitar tahun 70-an di sini sering diadakan pasar malam dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan serta bazar. Saya bersama keluarga dulu beberapa kali menonton pasar malam di sini. Hingga sekarang tempat ini menjadi pusat rekreasi masyarakat Magelang dan sekitarnya. Di samping itu, tempat ini juga berfungsi sebagai taman Memorial Park untuk mengenang jasa perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Hal ini tampak nyata dari dibuatnya patung Pangeran Diponegoro yang cukup besar dan tinggi, yang sedang menunggang kuda dengan warna serba putih. Dengan gagahnya beliau memimpin pertempuran. Mata beliau nampak tajam sambil menuding ke arah kejauhan, seolah-olah sedang memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu pasukan penjajah Belanda. Patung ini dibuat antara April hingga Juli 1977 dan diresmikan pada bulan Agustus 1977. Pangeran Diponegoro terlahir pada 11 November 1785 dengan nama Bendoro Raden Mas Ontowiryo, cucu buyut dari Sultan Hamengkubuwono I. Wafat 18 Januari 1855 di Makassar dalam usia 69 tahun. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun, yaitu antara 1825 hingga 1830. Korban di pihak Belanda 15.000 pasukan dan kerugian material sekitar 50.000 gulden. Di pihak pasukan Diponegoro korbannya cukup banyak, yaitu 200.000 jiwa. Inilah taktik busuk penjajah Belanda untuk menaklukkan kegigihan perlawanan pasukan rakyat pribumi yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Setelah Belanda kehilangan 15.000 pasukan dan biaya perang 50.000 gulden, maka disusunlah rencana busuk untuk menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara diundang ke Magelang untuk melakukan perundingan damai. Setelah semua senjata pengawal beliau dilucuti, Pangeran Diponegoro langsung ditangkap dan dibuang ke Makassar hingga wafatnya pada tahun 1855. Tempat ini merupakan ruangan terbuka dengan berbagai fasilitas untuk nongkrong-nongkrong, bermain, dan berolahraga ringan lainnya. Pernah tempat ini tidak dibuka untuk umum dan hanya digunakan untuk upacara-upacara tertentu, namun sejak tahun 2002 hingga sekarang dibuka untuk umum dan gratis, buka selama 24 jam. Tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat yang ingin bersantai, menikmati kesejukan dan keindahan di kawasan ini.
Rindangnya pepohonan besar yang mengelilingi alun-alun sungguh nyaman untuk duduk-duduk di bawahnya sambil menghirup kopi atau minuman segar dengan camilan yang dijalankan.